Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aryo Aji Susetyo, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang lagi nugas. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai implementasi kinerja. Dan seperti biasa, video ini dibuat sebagai tugas saya di mata kuliah Manajemen Inovasi, lalu sebagai sarana media pembelajaran, serta sebagai sumber informasi bagi kalian ingin sedikit banyak mengetahui tentang implementasi kinerja. Jadi, untuk kalian mahasiswa atau orang-orang yang ingin mengetahui sedikit banyak tentang penjelasan implementasi kinerja, maka kalian berada di video yang tepat. Tidak panjang lebar, yuk mari kita ke pembahasan videonya. Sebelumnya, kita sudah membahas terkait human capital, pengelolaan aset manusia yang bisa dikembangkan potensinya, termasuk kompetensi. Kita ulas bagaimana agar kompetensi itu bisa meningkat, yang dimana itu semua akan memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja dalam suatu organisasi. Lalu, apa itu kinerja? Kinerja, ini segala macam definisi dari referensi yang saya dapat. Silakan pause dan dibaca ya. Saya simpulkan, kinerja adalah hasil dari suatu proses pekerjaan yang memiliki tujuan dan periode waktu yang ditetapkan sebelumnya. Sederhananya lagi, hasil dari pencapaian target. Berbeda dari kerja yang hanya melakukan sesuatu pada pekerjaan, kinerja berorientasi pada hasil dari tujuan atau target yang ditetapkan, termasuk unsur waktu di dalamnya. Jadi, kerja, kinerja, bukan? Stop it. Get some help. Apa pentingnya kinerja? Kinerja memiliki fungsi penting dalam membantu memenuhi suatu tujuan organisasi, serta menjadi dasar evaluasi untuk memantau dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas dalam suatu proses. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, ada 3 tingkat kinerja, yaitu yang pertama, kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Biasanya terkait dari turunan hasil atau pencapaian dari visi dan misi perusahaan. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Yang ketiga, kinerja individu. Pencapaian pada tingkat karyawan yang berorientasi pada tujuan perusahaan. Saya akan coba fokus pada kinerja individu. Ingat, kinerja berorientasi pada hasil. Hasil dari kerjamu itu apa? Setiap bidang berbeda-beda hasil kerjanya, seperti kinerja bagian keuangan dan kinerja bagian produksi. Tentu akan berbeda karena hasil dari pekerjaan bagian tersebut juga akan berbeda. Bagian keuangan hasil kerjanya pengelolaan keuangan, perencanaan dan anggaran, pelaporan keuangan, analisis dan perencanaan keuangan, kepatuhan hukum dan peraturan, hubungan dengan atasan atau bawahan. Berbeda dengan bagian produksi yang hasil kerjanya seperti efisiensi operasional, kualitas produk, produktivitas, pengendalian biaya, keselamatan keamanan, lain-lain hingga kepatuhan hukum dan hubungan dengan atasan atau bawahan. Maka dari itu, pengukuran kinerja yang ditetapkan harus benar-benar sesuai dengan bidang, kompleks, dan beriringan dengan tujuan organisasi. Nanti akan ada berbagai macam yang diperhitungkan seperti pendekatan penilaian, aspek kinerja, jenisnya, ada yang berdasarkan kompetensinya, seperti kompetensi utama, kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi umum, kompetensi spesifik, individual goals, personal achievement, yang semuanya dapat menjadi satu kata, JLIMET. Tetapi, secara umum bisa memiliki unsur seperti hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Oke, baik. Itu tadi penjelasan terkait implementasi kinerja. Secara konsep,
Tingkatan kinerja itu berjalan bersamaan dan saling mempengaruhi. Jika kinerja individu baik, maka kinerja proses akan baik. Jika kinerja proses baik, maka akan menghasilkan kinerja organisasi yang baik. Dan hasil akhirnya adalah excellent organization. Mulai dari menciptakan nilai terbaik, pelayanan terbaik, serta fondasi organisasi yang terbaik. Like jika kamu suka video ini, dan komen jika ada pertanyaan. Video ini juga akan menjadi video akhir dari tugas saya di mata kuliah Manajemen Inovasi. Dari 5 video yang saya sajikan secara berbeda-beda, minta komennya dong, video mana yang mungkin paling enak atau paling mudah dimengerti. Tulis di kolom komentar ya. Dan untuk video selanjutnya, mungkin saya akan membahas lebih lanjut dari video yang sudah sebelumnya saya buat. Atau mungkin saya akan tell behind the scene tentang video-video yang sudah saya buat. Kalau sempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, tetaplah mandi di kamar mandi. Kalau ada umur panjang, semoga bertemu di video selanjutnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.